Kalau di dalam digitalisasi, kita mengenal literasi digital. Ya, belum kelar juga sih kita ngurusin literasi digital. Ya, literasi digital warga, ASN, masih banyak menjadi PR buat negara kita. Tapi memang perkembangan dunia sangat cepat banget gitu ya. Literasi digital belum kelar, kayaknya kita harus segera menyusun yang namanya literasi AI di Indonesia. Mentalitas negara kita, kognitif warga negara, saya pikir sangat penting ya. Karena serangan-serangan dari dunia digital, cyber ini nggak dar-dar-dor lagi, nggak cuma sekedar ekonomi, tapi yang paling berbahaya adalah serangan-serangan kognitif. Dan serangan kognitif berbentuk informasi yang otomatis muncul di handphone kita, TikTok kita, Instagram kita, kepada anak-anak kita, cuma bisa ditangkal dari sisi literasi. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Nah, AI sudah bukan sebuah pilihan lagi, tetapi memang harus kita pakai dalam kita berorganisasi, baik di level pemerintah maupun di level swasta. Nah, tentu setiap kita menggunakan tools, support, bon apapun, itu pasti mengandung resiko. Tapi kenapa kita mesti bicara bahwa resiko-resiko di AI itu mungkin sedikit lebih tinggi daripada resiko di pembicaraan digitalisasi. Kalau kita bicara digitalisasi kan berorientasi kepada pengubahan dari perspektif analog ke digital, ya bagaimana kita bisa mendapatkan data-data itu digital dan lain sebagainya dengan manfaat-manfaat yang sudah dijelaskan di fase-fase sebelumnya. Nah, AI ini akan sedikit memiliki implikasi dampak yang lebih berbahaya kasarannya, lebih ke sisi manusianya yang lebih berbahaya, seperti terjadi bias-bias hasil yang berorientasi kepada diskriminasi, kemudian transparansi dalam pengambilan keputusan. Ya kita nggak tahu karena algoritmanya ya kita sudah pasrah dan berbasis kepada algoritma yang sudah ada ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga data privasi. Apalagi kita udah punya undang-undang PDP, maka kita berorientasi kepada hal-hal tersebut. Nah, potensi-potensi resiko itu terjadi tentu tidak bisa kita abaikan sebetulnya. Bisa saja itu akan terjadi. Permasalahannya adalah kalau AI ini gagal atau AI itu tadi ada pelanggaran-pelanggaran tadi, siapakah yang bertanggung jawab? Ya, apakah dari pengembang AI-nya sendiri, apakah salahnya dari si pengguna, atau salahnya dari regulator pemerintah. Nah, tiga komponen ini memang sangat-sangat dekat orientasinya dalam pemanfaatan AI, tapi siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Itu yang kita akan bahas. Negara pastinya harus turun ya, negara harus hadir dalam dunia yang sudah begitu global saat ini. Ya nanti Indonesia kemana aja pemerintahnya? Masyarakatnya sudah menggunakan AI secara masif, baik di level pemerintah segala macamnya, tetapi pemerintah masih wait and see terhadap regulasi-regulasi yang tercipta. Cuman tetaplah kita pasti apresiasi pemerintah, saya yakin sangat berusaha sekali untuk membuat itu, di mana yang pertama di tahun 2023 itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Kominfo waktu itu terkait dengan etika kecerdasan buatan ya. Perspektifnya adalah masih di perspektif etika. Dan itu sifatnya adalah surat edaran dari level kementerian. Kemudian saya dengar juga di OJK sudah akan berencana membuat sebuah peraturan OJK yang berisikan tentang tata kelola AI untuk khusus di sektor perbankan. Ini saya pikir suatu gebrakan yang luar biasa ya, sebuah langkah yang luar biasa. Kemudian juga di Komdigi, di eranya Pak Prabowo sekarang bernama Komdigi, juga berencana membuat peraturan tentang pemanfaatan AI di Indonesia. Ya, walaupun kita juga belum tahu nih perspektifnya di mana ya. Apakah perspektif anggaran yang menggunakan dana yang fleksibel atau memang pemanfaatan di level apa. Kita patut menunggulah. Tapi saya yakin inisiasi-inisiasi ini sangat baik. Kalau kita bicara tentang governance ya, regulasi ataupun kebijakan juga merupakan suatu hal yang menjadi pijakan kan. Ya kalau kita nggak ada SOP kebijakannya, ya kita benar salahnya dari mana? At least kita civilization peradabannya. Tapi juga kita memerlukan yang namanya lembaga pengawas AI di negara kita. Itu belum ada. Ya, tetapi
PR kita ini banyak banget loh ternyata. Lembaga PDB aja belum beres, ya kan? Belum ada. Kemudian lembaga pelindungan anak digital itu juga belum ada. Lembaga pengawas AI juga belum ada, gitu ya. Ya, bukan berarti fokusnya pemerintah kan banyak ya kerjaannya. Iya, saya paham sih pemerintah tugasnya banyak sekali. Terima kasih pastinya dan luar biasa lah apa yang sudah dilakukan ini. Dan kita nggak butuh cepat. Tapi kan masing-masing sudah punya tugasnya sendiri ya. Yang ngurusin tentang digital sudah ada, yang ngurusin tentang makan bergizi gratis sudah ada, yang ngurusin kesehatan sudah ada. Masing-masing kan bisa kerja paralel, tidak harus tunggu-tungguan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat di Uni Eropa, itu sudah ada suatu kantor AI yang memang memberikan pengawasan terhadap pemanfaatan AI di negara. Nah, saya pikir kita bisa sedikit menyontoh kepada hal itu karena memang ini nggak bisa dibendung ya, banjiran informasi dari manapun ya. Kalau kita ngelihat di TikTok, di Instagram, luar biasa sekali gitu ya AI-nya. Maka untuk AI ini sebaiknya segera membuat kebijakan-kebijakan yang tidak parsial ya. Kita belajarlah dari zaman digital ya, kesehatan bikin peraturan digital sendiri, pendidikan bikin kesehatan peraturan digital sendiri, ini sendiri. Nanti pas lagi waktunya bingung, banyak bentrok di sana situ. Kita harus belajarlah, jangan mengulangi apa yang sudah terjadi di zaman digitalisasi ya, tapi sekarang di zaman AI-nisasi misalkan, maka kita harus memiliki kesatuan perspektif yang sama di level negara dalam peraturan yang akan dibentuk secara komprehensif. Yang kedua, bentuklah lembaga pengawas AI. Memang begitu sih, kalau memang negara ini mau mengelola negara secara digitalisasi dan AI sebagai supporting ataupun enabler dalam mencapai visi, misi negara kita. Kalau di dalam digitalisasi, kita mengenal literasi digital. Ya, belum kelar juga sih kita ngurusin literasi digital. Ya, literasi digital warga, ASN, masih banyak menjadi PR buat negara kita. Tapi memang perkembangan dunia sangat cepat banget gitu ya. Literasi digital belum kelar, kayaknya kita harus segera menyusun yang namanya literasi AI di Indonesia. Maka ya, PR-nya banyak ya, Bu Menteri, Pak Menteri, ya, Pak Presiden, ya, mentalitas negara kita, kognitif warga negara, saya pikir sangat penting ya, karena serangan-serangan dari dunia digital, cyber ini nggak dar-dar lagi, nggak cuma sekedar ekonomi, tapi yang paling berbahaya adalah serangan-serangan kognitif. Dan serangan kognitif berbentuk informasi yang otomatis muncul di handphone kita, TikTok kita, Instagram kita, kepada anak-anak kita, cuma bisa ditangkal dari sisi literasi. Literasi digital, oke, tapi zamannya sekarang literasi AI. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.